Perkenalkan, saya Ibu Diah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang metode harga pokok proses. Di sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produknya secara massal atau dalam jumlah yang banyak. Nah, di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Karakteristik metode harga pokok proses yang pertama adalah produk yang dihasilkan adalah produk yang standar. Yang kedua, produk dari waktu ke waktu adalah sama. Dan yang terakhir adalah aktivitas produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses adalah perusahaan semen. Di sini, proses produksi semen menghasilkan satu macam produk saja, semen yang diukur dengan satuan sak dengan berat standar 50 kg. Nah, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, yaitu semen, dan perencanaan produksi yang dilakukan dengan diterbitkannya perintah produksi setiap awal bulan yang berlaku untuk bulan tertentu. Nah, atas dasar tersebut, karakteristik aktivitas produksi dalam perusahaan yang berproduksi massal, metode pengumpulan biaya produksi dalam perusahaan tersebut bisa menggunakan metode harga pokok proses. Perbedaan metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan yang pertama, pengumpulan biaya produksi. Nah, pada metode harga pokok pesanan, pengumpulan biaya produksi menurut pesanan pelanggan. Sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansinya. Yang kedua yaitu perhitungan harga pokok produksi per satuan. Di sini, ketika metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi secara per satuan, sedangkan dengan pada harga pokok proses dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, pada penggolongan biaya produksinya, pada metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan antara biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Sedangkan pada metode harga pokok proses tidak perlu dipisahkan antara biaya produksi langsung dan produksi yang tidak langsung, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk saja. Misalnya tadi yang seperti saya sudah jelaskan, yaitu perusahaan semen, perusahaan pupuk, bumbu, ataupun perusahaan-perusahaan lainnya yang menghasilkan produk sejenis. Karakteristik terakhir yang membedakan antara metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses adalah dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan pada biaya metode dengan menggunakan harga pokok proses, biaya overhead pabrik dibebankan pada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Nah, dalam metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku, bahan penolong, serta biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Adapun manfaat dari kita mempelajari metode harga pokok proses, yang pertama adalah menentukan harga jual produk. Yang kedua adalah memantau realisasi biaya produksinya. Yang ketiga adalah menghitung laba dan rugi periodik suatu produk atau suatu perusahaan. Yang ketiga adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode harga pokok proses. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.